Halo guys, kembali lagi di channel Frau ID. Di video kali ini gua bakalan membahas alur cerita GTA Chinatown Wars. Setelah kemarin kita membahas alur cerita game GTA 4. Jadi, GTA Chinatown Wars adalah video game yang dirilis tahun 2009 yang dikembangkan oleh Rockstar Leeds dan diterbitkan oleh Rockstar Games. Juga dirilis untuk Nintendo DS, PSP, iOS, dan Android. Tanpa berlama-lama, dan inilah dia alur cerita GTA Chinatown Wars dari Frau ID. Game ini berlatar di Liberty City pada tahun 2009. 1 tahun setelah peristiwa yang terlihat di GTA 4 dan episode Liberty City. Cerita game ini mengikuti petualangan Huang Li, anak dari bos Triad. Huang Li pergi dari Huangzhou, Cina ke Liberty City untuk mencari tahu misteri pembunuhan ayahnya dan pedang sakti keluarga mereka. Huang mulai pergi ke Liberty City untuk mencari tahu kebenaran di balik kematian ayahnya dan pedang sakti tersebut. Akhirnya Huang Li tiba dengan pesawat di Liberty City sambil membawa pedang sakti. Pedang yang dimenangkan ayah Huang dalam permainan poker dengan maksud untuk digunakan sebagai pusaka untuk dikirimkan kepada keluarga baru yaitu paman Huang, Kenny Lee. Tak lama setelah mendarat, pengawal Huang dibunuh oleh pembunuh dan dia ditembak. Huang juga ditembak, tapi untungnya peluru hanya mengenai sisi kepala dan Huang selamat. Namun Huang diculik. Para penyerang pencuri pedang mengira Huang sudah mati, lalu membuang tubuhnya ke dalam air. Huang berhasil bertahan dan memberitahu Kenny bahwa pedang sakti telah diambil. Kenny menjelaskan bahwa dia bermaksud menawarkan pedang tersebut kepada Xin Zhaoming, bos Triad yang paling tua di Liberty City. Hal tersebut bertujuan sebagai cara untuk mendapatkan posisi sebagai pengganti posisi ayah Huang. Namun, Kenny telah dihina dan dikurangi kekuasaannya karena hilangnya pedang sakti, membuat Kenny dan Huang bekerja untuk menjaga bisnis mereka tetap bertahan. Akhirnya, Huang dihubungi oleh Zhu Ming, anggota Triad berpangkat tinggi, dan Chan Zhaoming, putra Xin. Kedua pria tersebut juga bersaing untuk menjadi pengganti Xin dan mempekerjakan Huang. Setelah Chan mempekerjakan Huang, detektif LCPD Wade Heston, seorang polisi korup yang menyamar di bawah tekanan dari urusan dalam negeri, mencegat Huang. Heston menawarkan aliansi dengan Huang untuk menemukan orang-orang yang bertanggung jawab atas pencurian pedang sakti dan pembunuhan ayah Huang. Huang setuju dan mengetahui bahwa Heston mencurigai geng Korea yang bersekutu dengan Triad berada di balik kejadian tersebut. Setelah melawan Korea selama beberapa waktu, Heston memasang penyadap di markas besar Korea, dan dari situ ia mengetahui bahwa ada kelompok di dalam geng yang disebut Wonsu Nodong. Heston menentukan bahwa pemimpin Wonsu adalah orang yang bertanggung jawab atas pencurian pedang sakti dan merupakan informan polisi yang telah menyebabkan masalah bagi Triad. Sementara itu, Xin meminta Huang untuk mencari informan tersebut. Namun, kemudian mencurigai Huang sendiri dan berusaha membunuhnya. Kenny datang dan meyakinkan Xin untuk memberi mereka waktu menemukan tikus yang sebenarnya, sehingga mempercepat misi Huang. Xin meminta Huang untuk menyelidiki dua geng yang mungkin menampung tikus tersebut, yaitu geng Angel of Death dan geng Korea.
Huang berhubungan dengan Lester Lerrock, seorang anggota di dalam geng Angel of Death dan melakukan pekerjaannya sendiri melawan Korea. Huang untuk sementara terlempar keluar jalur karena campur tangan anggota mafia Rudy DiAvenzo yang menipu Huang agar percaya bahwa tikus tersebut adalah anggota keluarga Messina bernama Jimmy Capra. Sin kemudian mengungkapkan tipu daya DiAvenzo dan Huang akhirnya membunuhnya. Hal ini terjadi pada Sin karena malu putranya sendiri menjadi tersangka. Sin langsung mengundurkan diri sebagai pemimpin dan menunjuk Kenny sebagai kepala baru triad di Liberty City. Huang kemudian mengeksekusi Chan dan Zhou, meski masing-masing menyangkal kesalahan mereka. Tak lama setelah pembunuhan tersebut, Heston yang memberitahunya bahwa informasi yang mereka peroleh adalah palsu dan bahwa dia telah mengetahui pertemuan antara pemimpin Wonsu dan sekutunya menghubungi Huang. Huang dan Heston pergi ke pertemuan tersebut dan menemukan Kenny yang mengakui bahwa dia adalah pelaku atas pencurian pedang sakti dan kematian ayah Huang, menyudutkannya di kediaman Sin. Di sini Kenny menjelaskan bahwa dia ditugaskan oleh Sin untuk mengambil pedang keramat, sehingga ayah Huang harus mati agar dapat diteruskan kepadanya, dengan imbalan posisi di bawah Chan. Kenny menurutinya, namun berusaha mencuri Yu Jian untuk menjaga dirinya dari posisi yang tidak terhormat dan kemudian menyembah Zhou dan Chan untuk menutupi jejaknya. Setelah konfrontasi terakhir antara Sin dan Kenny, Sin menuntut penyerahan pedang sakti. Ironisnya, Kenny menanggapinya dengan menikam Sin dengan pedang sebagai cara untuk memberikan pedang itu kepadanya, dengan Huang sebagai saksi atas pembunuhan tersebut dan kebenarannya. Kenny terlibat dalam pertempuran terakhir yang tak terelakkan dengan Huang, yang merupakan satu-satunya orang yang tersisa yang menghalangi naiknya Kenny ke tampuk kekuasaan. Berpusat di air mancur, Huang akhirnya membunuh Kenny, memenuhi janjinya untuk membalaskan dendam ayahnya. CIA dan FBI segera tiba untuk menangkap Heston dan Huang. Namun Heston mengklaim bahwa dia sedang menyamar dan memerintahkan penangkapan semua orang kecuali Huang di lantai dan mengeluarkan banyak darah. Sin memuji Huang dengan kesetiaan dan kemuliaannya untuk menjadi penerus sejatinya sebagai bos triad yang tidak dapat langsung dijawab oleh Huang. Heston memerintahkan polisi FBI untuk menangkap semua orang di gedung itu termasuk Sin, tetapi memberitahu mereka untuk tidak menangkap Huang karena dia adalah anak yang baik bahkan untuk orang kaya. Oke guys, sekian video pembahasan alur cerita GTA Chinatown Wars dari Frau ID. Jangan lupa like dan subscribe, dan juga tunggu video-video menarik seputar pembahasan alur cerita dari channel ini. Dan sampai jumpa di lain video. Goodbye.